Halo Crackers, welcome back to my channel. Sebuah kecantikan untuk seorang wanita itu adalah anugerah yang tidak pernah habis ya. Nah, untuk beberapa orang di dunia, bahkan cantik itu bisa membawa kemalangan yang sangat buruk bagi dirinya sendiri. Contohnya di video kali ini. Nah, kali ini saya akan membawakan satu buah cerita dari Junko Furuta dari Jepang. Junko Furuta lahir 22 November 1971 di kota Misato. Dia adalah siswi dari SMA Yashio Minami. Dia terpopuler sekali di sekolahnya karena dia memiliki paras yang cantik. Namun, beberapa temannya ada yang tidak menyukainya. Mungkin iri ya. Jadi itu menjadi populer itu tidak semudah yang kita bayangkan. Junko Furuta juga melakukan kerja paruh waktu untuk menambah-nambah uang saku ya. Jadi kayak di sini tuh kita tuh sering lihat juga anak SMA, anak kuliah yang sering part time gitu maksudnya. Awal kemalangannya itu dimulai dari seseorang lelaki bernama Hiroshi Miyano yang punya reputasi sebagai tukang bully. Dia adalah kayak antek-antek gitu, Yakuza. Mungkin kalau waktu itu pada tahun itu mungkin Yakuza sangat-sangat disegani ya di sana. Kalau orang-orangnya Yakuza itu pengen apa itu harus diturutin. Pada hari kemalangannya ini, biasanya Miyano mempunyai teman perempuan yang kayak nakal gitu, kayak jablay gitulah guys. Nah, cuman untuk kali ini dia seneng sama perempuan yang bener-bener baik gitu, yaitu Junko Furuta ini, karena mungkin karena dia tuh cantik gitu. Miyano itu suka menyebar-nyebar kayak perkataan sombong gitu, sehingga tuh orang-orang pada takut akan Yakuza gitu. Jadi pada suatu hari Miyano pernah mengatakan cinta gitu pada Furuta itu, tapi Furuta nggak mau. Mungkin karena kan kita kalau cari pacar gitu mungkin perempuan tuh pengennya yang orang baik-baik gitu, yang orang jelas. Nah, mungkin Furuta itu menganggap kalau Miyano itu adalah orang yang sangat gak menyenangkan gitu. Jadinya dia menolak karena gak suka gitu. Nah, ini membuat Miyano itu sangat marah besar kepada Furuta. Dia menendam perasaan yang sangat sebel gitu, jengkel banget. Karena dia udah ditolak. Pada tanggal 25 November 1988, Furuta pulang naik sepeda. Lagi naik sepeda gitu, Miyano melihat Furuta lagi naik sepeda, terus dia tertarik nih, oh dia mau kemana gitu, dia kok kayaknya cantik banget. Nah, dia nyuruh temennya yang namanya Minato ngadain kayak kamu cegat dulu nih. Nah, cegat dulu, gimana sih kok biar aku tuh bisa deketin dia gitu. Nah, terus si Minato ini nendang sepedanya Junko Furuta, akhirnya terjatuh lah. Nah, si Miyano karena dia mau jadi pahlawan ceritanya, nah dia nolongin lah dan si Minato pun pergi kabur. Nah, dengan alih-alih dia bilang mau nganter pulang, ya akhirnya karena memang pada waktu itu Junko memang pulang sendiri, terus dibilang lah, ya yuk pulang sama aku aja. Cuman Junko menolak nih tawaran dari Miyano tersebut. Cuman karena Miyano maksa, ya udahlah aku anterin pulang aja, tetap kamu wis pokoknya terbaik, wis pokoknya yang bagus-bagus kayak gitu. Nah, akhirnya tuh Furuta mau diantarin pulang. Yaudah nih, terus akhirnya di jalan pun dia ngomong lagi Miyano kalau Furuta aku suka sama kamu nih, karena aku suka kamu mau nggak jadi pacarku. Cuman Furuta tetap aja nggak mau. Nah, dari situlah Miyano itu muncul perasaan dendam, dia nggak suka, kok jadi benci. Nah, pas diantarin pulang, bukannya diantar ke rumah, tapi dia malah belok ke sebuah gudang. Nah, di situ dia mungkin marah-marah sama Junko. Akhirnya Junko ini dibawa ke hotel dan dia Miyano itu menghubungi dua orang temennya, yaitu Jo Ogura dan Yasushi Watanabe. Mereka akhirnya menyusul dan oleh berempat tersebut, teman-temannya Miyano sama Miyano itu melakukan pemerkosaan terhadap Junko Furuta berkali-kali. Nah, setelah itu mereka nih bingung. Dia mau dibawa kemana nih Furuta? Akhirnya Furuta itu dibawa ke rumah Miyano, yaitu di distrik Ayase Adachi. Dan ini pun diperkuat oleh video rekaman yang mereka punya ya. Miyano dan teman-temannya itu sempat merekam
adegan di hotel itu. Nah, terus pas dia dibawa ke rumah, itu Furuta itu mau kabur. Tetap ada perlawanan dari Furuta. Nah, cuman Junko ini diancam sama Miyano kalau kamu mau kabur, aku punya alamat kamu dan aku bisa bunuh semua karena aku orang Yakuza ya. Aku bisa bunuh keluargamu semua. Nah, Junko takut nih. Otomatis ya udahlah. Aku buat apa sih? Aku ngikut aja lah. Yang penting keluarga aku selamat, nggak ada apa-apa. Nah, dari situ pada tanggal 27 November nih, orang tuanya Junko udah mulai khawatir. Anakku kemana? Aku udah beberapa hari nggak pulang. Nah, si orang tuanya otomatis nelpon polisi nih. Nah, nelpon polisi itu dia mencari si Miyano nggak kehabisan nakal. Beberapa kali Junko ini diancem. Kamu coba tolong telepon orang tua kamu ya, biar kamu tuh berhentiin laporan dari kepolisian. Karena kan kalau Junko-nya ini telepon, otomatis kan orang tuanya tetap, oh ya udah deh, nggak usah nyari kamu, karena aku memang lagi pengen sendiri. Ya udah. Akhirnya si Junko ini telepon lah sama orang tuanya. Ma ini aku nggak apa-apa, aku cuma lagi pengen sendiri, aku nggak usah dicari gitu. Nah dari situ ibunya tuh nyabut laporan lagi. Nah, akhirnya Junko nggak dicari lagi. Oh ya, waktu di rumah Minato sebetulnya orang tua dari Minato itu merasa curiga ya. Ini kenapa? Jadi kok bisa ada perempuan di sini dan terus-terusan lama di rumah itu. Nah, cuman karena orang tuanya itu tahu anak-anaknya itu adalah gerombolan dari Yakuza, nggak mau cari masalah lah. Ya udahlah, jadi semuanya itu sama aja kayak seperti biasanya. Memang dia dianggap pacarnya gitu. Karena Minato ini ngomong kalau memang Junko ini adalah pacar dari teman-temannya ini. Nah, di rumah itulah kemalangan Junko itu terjadi. Jadi pada 40 hari ke depan, Junko itu mendapatkan penyiksaan yang sangat berat. Jadi kamu bayangin aja nih ya. Nah, Junko disekap 40 hari di rumah Minato, itu mengalami banyak-banyak sekali yang namanya itu penyiksaan. Nih ya, kamu bayangin aja gimana sih kalau 40 hari dia diperkosa 400 kali. Nah, itu gimana ya? Kayak nggak beradab gitu loh. Kayak ibaratnya tuh kayak eh kita tuh nggak sampai hati gitu kalau orang ini tuh bisa sampai kayak gitu dan digilir ganti-gantian gitu. Dan nggak cuma di situ aja loh, dia sempat juga dipelecehin dengan dimasukin barang-barang ke organ intimnya gitu. Kalian bayangin aja nih, kalau yang cowok-cowok nonton ya, disentilnya sakit kan, kaget kan, apalagi dimasukin botol. Coba tuh bayangin, kalian bayangin aja ya. Ini agak miris banget sih sebetulnya. Kayak orangnya ini, pelakunya ini tuh bener-bener nggak punya akal manusia. Jadi kayak akal setan gitu. Junko itu juga nggak dikasih makan ya guys. Dikasih makan sih dikasih makan. Tapi kalian tahu nggak sih makanannya apa? Kecoa hidup. Minumnya pun disuruh minum air kencing sendiri. Kalian bayangin aja kayak gimana rasanya. Dan beberapa bagian tubuh di Junko itu kalau mereka pada jengkel itu tuh diselomotin, apa ya, selomot itu apa namanya, dibakar ya, dibakarin sama rokok, jadi ditempel-tempelin sama puntung rokok gitu loh. Itu rasanya sakitnya kayak gimana coba. Beberapa bagian tubuhnya dia tuh nyiksanya juga pakai cara ditusuk sama jarum jarum jahit gitu loh. Kalian bisa mikir ya, ditusuk jarum sekali aja kalian imunisasi, itu aja sakitnya kayak gimana, pada teriak-teriakan, apalagi ditusuk berkali-kali pakai jarum jahit. Terus ya yang nggak habis pikir lagi, sampai sempet dilakukan masturbasi paksa. Jadi contoh gini nih, ini itu dengan cara dimasukin beberapa barang gitu dengan paksa ya, atau botol atau semacamnya gitu, sampai itu Junko itu terjadi pendarahan hebat. Dan itu mereka tetap nggak peduli, nggak sampai di situ aja. Ada seorang pernah diintimidasi oleh mereka, itu melapor kepada keluarganya Minato kalau ini kamu baiknya lapor polisi aja. Gimana sih? Sebetulnya ada apa? Kok kayaknya ada yang ganjil gitu. Nah, keluarganya Minato otomatis telepon polisi nih. Terus muncullah dua orang polisi dari kepolisian itu. Nah, cuma yang anehnya di sini itu dua orang polisi itu melapor kepada tim kepolisian yang lain bahwa dia nggak menemukan seorang gadis yang kita maksud Junko itu. Mungkin kalau saya nilai di sini tuh ada praktek suap menyuap gitu loh. Ya pada waktu itu mungkin kolusi korupsi nepotisme itu masih banyak banget terjadi di negara sana. Andai saja nih kalau seumpamanya pada waktu itu
pada hari ke-16 itu Junko itu bisa didapetin, kedua polisi itu tidak melapor yang nggak benar, otomatis Junko masih bisa hidup kan sampai sekarang. Akhirnya dia bilang nggak ada apa-apa, akhirnya nggak ada apa-apa nih, ya udah diterusin lagi. Pada akhirnya nanti, akhirnya kedua polisi itu dipecat sesuai prosedur ya, karena dia dianggap membuat laporan palsu. Pada Desember 1988, Junko pernah menelpon kepolisian. Pada saat waktu pas nelpon, Miyano tahu nih kalau dia tuh telepon polisi. Nah, namun langsung diambil lah, terus langsung diangkat lagi. Mungkin dia bilang, oh nggak ada apa-apa, ini adikku tuh salah telepon tadi gitu. Oh yaudah, makasih. Nah, akhirnya Miyano nih kesel. Kamu ini kok berani-beraninya nelpon kepolisian. Akhirnya dia dihajar lagi guys, macem-macem. Dan yang paling nggak habis pikir ya, kakinya tuh disiram pakai bensin sebelah, terus dibakar. Udah gitu dimatiin sama Junko kan, sampai ditutup-tutupin gini, udah mati digantiin bakar yang sebelahnya lagi, begitu terus. Itu sangat, aduh, bener-bener nggak habis pikir lah pokoknya. Kok bisa ya kayak gitu, ngenes banget. Itu orang gimana mikirnya. Dan pada saat dimasukin botol itu, Junko itu mengalami kejang-kejang hebat. Saya juga kurang paham sih, mungkin di kedokteran itu seperti apa, cuman yang jelas otomatis kalau kita di bagian intim kayak gitu, kesakitannya sangat luar biasa ya. Kalian bisa bayangin sendiri lah pokoknya. Nah, nggak sampai di situ aja. Jadi Junko ini tetap dilakukan secara tidak manusiawi ya. Dia tetap diperkosa sampai hari terakhir juga dia tetap disiksa. Saking beratnya siksaan itu, Junko sempat bilang nih sama Miyano kalau aku udahlah dibunuh aja lah. Buat apa sih aku disiksa kayak gini? Udahlah aku diselesain aja. Itu mungkin karena dia udah putus asa dan udah saking sakitnya ya yang dia rasain. Namun Miyano itu tetap aja nggak mau. Bahkan Miyano itu malah membawa Junko ini ke atas balkon, disuruh tidur di balkon. Padahal waktu itu pada saat musim dingin. Kebangetan gak sih kayak gitu? Ya pokoknya cerita ini tuh bener-bener sangat miris lah kalau kalian perhatiin tuh. Karena siksaan yang didapat oleh Junko ini sangat-sangat buruk ya, sangat-sangat keras, sangat-sangat sakit. Junko ini mengalami kandung kemih dan ususnya itu rusak. Jadi dia udah bener-bener gak bisa ngelakuin buang air besar itu langsung keluar aja gitu, jadi nggak bisa ditahan lagi. Dan ini membuat karpet di rumah Minato ini kotor. Nah, setelah mereka itu melihat Junko ini kayak gitu, dia makin bikin kesel mereka, jadi dihajar lagi. Padahal kalau kalian pikir itu kan karena ulahnya dia sendiri. Dan sekarang begitu dia sakit malah makin menjadi-jadi gitu. Dan Junko itu nggak bisa makan dan minum, jadi ketika dia makan minum tuh langsung muntah. Ketika dia makan dikit dia langsung muntah. Nah, ini juga bikin kesel mereka, makin dipukulin lagi, makin dihajar habis-habisan. Dan memasuki bulan Januari, akhirnya tubuh Junko itu mengalami memar-memar, terus yang tadinya luka-luka itu menjadi nanah ya. Kalau kalian kira itu nanah itu amis ya kayak gitu. Nah, mereka ini jadi udah nggak tertarik lagi sama Junko. Akhirnya mereka itu udah nggak pengen perkosa Junko lagi. Lalu mereka pun mencari korban lain walaupun gak disekap untuk diperkosa. Tapi tetap Junko tidak dilepaskan. Pada tanggal 4 Januari 1989, Miyano, Minato dan mereka itu kan suka melakukan judi ya. Jadi kalau di Jepang itu mungkin mahjong gitu ya, judi kayak gitu. Nah, ketika dia kalah, dia tuh pulang ke rumah langsung nyiksa Junko lagi, mungkin biar puas kali ya. Padahal kalau kalian pikir itu kan bukan kesalahannya dari Junko. Nah, jadi pada tanggal segitu itu adalah penyiksaan terakhir yang dihadapi Junko. Dia itu benar-benar memukuli Furuta dengan barbel, terus dijatuhin lah barbel itu ke perutnya Junko, terus menendang, dipukulin lagi, dan dia naruh lilin di atas matanya Junko untuk ditetesin kayak gitu loh. Jadi kalian bisa bayangin aja sih ya, lilin itu kan panas banget ya, itu ditetes-tetesin, terus dibakar-bakarin di matanya, di kelopak matanya. Jadi Junko itu dibuat kayak samsak gitu, dibuat dipukul-pukulin gitu, dibalik ke atas, dipukul-pukulin, ditendang-tendangin. Nah, pada titik ini dia tuh jatuh. Akhirnya dia udah nggak kuat, pendarahan udah sangat hebat, dan karena udah nanahnya itu udah menyebar di banyak badan, mereka mungkin udah jijik ya. Jadi tuh mereka setiap megang Junko itu pakai kantong plastik. Ya memang sih, karena kan luka bakarnya banyak ya, dan itu bikin mereka itu jijik gitu loh. Dan pada saat dibakarnya itu pun juga
Junko itu sempet sih melakukan kayak memadamkan api gitu yang udah dibakar. Teman lambat laun, lama-lama dia tuh udah lemes, akhirnya dia tuh kayak kehilangan responsif di tubuhnya. Jadi ya udahlah, mungkin dia udah pasrah, akhirnya pasrah. Dan akhirnya Junko itu meninggal pada hari itu juga. Nah, karena takut ketangkap polisi, nah mereka ini mikir nih, gimana caranya biar ngumpetin jasadnya Junko ini. Timbullah akal mereka itu, Junko ini dimasukin ke dalam drum dan akhirnya dia itu disemen dan ditaruh di truk semen. Truk semennya itu ada di kota Tokyo. Dan dia masukin pada pukul 8 malam. Jadi jam 8 malam itu dia benar-benar ngelakuin aksinya biar nggak ketahuan polisi. Nah, setelah beberapa hari kemudian si Miyano dan teman-temannya ini sempat ketangkep polisi karena dia melakukan pemerkosaan kepada wanita lain. Cuman dia ini belum ketahuan nih. Dia belum ketahuan. Terus pada 29 Maret drum yang berisi Junko itu akhirnya diketemukan oleh warga sipil. Nah, mereka curiga, jadi di atas drum itu ada beberapa helai rambut gitu loh. Mereka bikin curiga. Nah, ketika ditarik, rambut itu tuh kayak keras gitu loh. Mungkin kalau kalian bayangin itu rambutnya itu kan masih nyambung di kepalanya Junko. Jadi ditarik tuh nggak bisa. Nah, penasaran lah gitu. Akhirnya dibongkar, akhirnya ketemu juga ini adalah jasad Junko. Nah, jasad Junko ditemukan dengan keadaan sangat-sangat tragis dan yang paling miris itu adalah di kemaluannya masih tertancap botol besar. Nah, kalian harus tahu nih ya. Jadi otak pelaku dari kejadian ini itu adalah Miyano. Miyano itu diganjar dengan hukuman 17 tahun penjara. Namun Miyano ini sempat menangguhkan keberatan atas kasusnya dia ini. Namun pihak kepolisian tetap bersikeras untuk menahan Miyano. Nah, cuman Miyano ini mendapatkan tambahan 3 tahun penjara karena dia menangguhkan itu. Jadi dia total 20 tahun penjara. Kalau kalian pikir nih, cocok nggak sih 20 tahun penjara itu buat si Miyano ini? Boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Kalau menurut saya itu benar-benar nggak setimpal. Karena kalau kita bunuh orang atau kita nyakitin orang itu mungkin boleh lah, nggak masalah. Tapi kan ini karena dia nggak niat bunuh dan dia siksa sampai mati, itu yang sangat berat harusnya. Harusnya nyawa dibalas dengan nyawa. Keluarganya dari Junko pun sebetulnya nggak terima. Cuman ya memang pada saat itu hukumnya segitu ya sudah. Akhirnya dia diterima 20 tahun penjara. Oke, akhirnya Junko Furuta dimakamkan pada 2 April 1989 dan dihadiri semua teman-temannya dengan rasa sedih ya, otomatis karena itu benar-benar bikin teman-temannya tuh sangat-sangat sedih gitu, bikin shock banget, yang namanya kaget, nggak nyangka Junko itu bakal meninggal dengan cara seperti ini. Ini benar-benar kelakuan keji banget ya. Kalau memang pengen bunuh ya kenapa nggak dibunuh gitu. Dan saya sangat menyayangkan sekali bahwa 2 polisi yang tadi nemuin di rumah Minato itu kenapa dia harus berbohong gitu. Padahal kan kalau seumpamanya dia menemukan dulu, mungkin pada hari ke-16 itu dia masih menemukan Junko tuh masih dalam keadaan yang normal ya, walaupun sudah melakukan penyiksaan tapi dia masih bisa hidup gitu. Itu yang sangat disayangkan sekali. Nah, cerita dari Junko Furuta ini sangat menuai kontroversi ya pada masyarakat zaman itu, benar-benar sangat heboh sekali karena gimana seorang wanita cantik itu bisa sangat mempunyai nasib yang malang. Saya sendiri pun sangat sedih ya dengar cerita kayak gini. Kalian bisa cek-cek juga di sumber lainnya. Ini cerita udah rame banget diperbincangkan. Oke, jadi sekian cerita dari saya tentang Junko Furuta. Kalau kalian suka dengan video saya, bisa kalian like juga. Kalian subscribe juga channel saya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Jika ingin video-video yang lain yang lebih seru atau cerita hantu, cerita horor atau macam-macamnya, kalian bisa komen di bawah. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih di hari ini. Terima kasih.